Shalom semua. Ya, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua siap sama-sama katakan Amin. 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 Siap semuanya? Bersuka bagi Tuhan. Di setiap langkah kami, Engkau ada Tuhan. Atau bumi tak lagi bergerak, Kau akan tetap ada, percaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kekuasaanmu, hadiratmu selalu ada, nyata di setiap langkahku. Siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kekuasaanmu, hadiratmu selalu ada, nyata Kau gembalaku, Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kekuasaanmu, hadiratmu selalu ada, nyata di setiap langkahku. Setiap bagian di hidupku. Kekuasaanmu, hadiratmu selalu ada, nyata semuanya. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kekuasaanmu, hadiratmu selalu ada, nyata. Kau gembalaku, Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kekuasaanmu, hadiratmu selalu ada, nyata di setiap langkah, 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 di setiap langkahku. Katakan haleluya.
Masih semangat semuanya? Amin. Tuhanlah kekuatan kami dan Allah kami yang dahsyat. Ada amin semuanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rendah di kiriku, beraksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyatku, kebanggaanku, turunanku, dan keselamatanku, buah tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rendah di kiriku, berasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, turunanku, dan keselamatanku, buah tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, buah tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, buah tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allah-Ku dahsyat, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sorakan haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali dikatakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allah-Ku dahsyat, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allah-Ku dahsyat, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi kata Allah-Ku dahsyat, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, melingkupi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seturut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia mengikuti jalan-Mu dan senangkan hati Bapa mulia. Ku tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, melingkupi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seturut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia mengikuti jalan-Mu dan senangkan hati Bapa mulia. Musim
dan masa terus berganti, tak sekalipun kau meninggalkanku. Kesetiaanmu terus terbukti, Roh Kudus kau karib yang sejati. Allah Roh Kudus, kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Allah Roh Kudus, kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa. Roh Kudus, Engkau penuntun jiwa kami. Allah Roh Kudus, kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Ya Roh Kudus, tolong Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. keluar dari hati, katakan Engkau Roh Kudus menyuluh jiwa kami. Allah Roh Kudus, Ya Tuhan, penyuluh jiwaku, Kau tuntun terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. senangkan hati Bapa mulia. Bapa Ya mulia, hati Bapa mulia. Kalau bukan Tuhan yang menarangi jalan kami, maka gelap dan sesatlah langkah-langkah hidup kami. Tuhan Roh Kudus, kalau bukan Kau menyuluhi jiwa kami, maka kacau dan berantakan semua yang coba kami susun sepanjang umur kami, Tuhan. Tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kami melekat pada sang pokok anggur, tidak ada buah apapun yang keluar dari kehidupan kami. Tidak ada kehidupan, hanya kematian yang kami bawa kemana-mana. Ya Tuhan, ini doa setiap kami. Engkau penolong kami, Engkau Parakletos yang menuntun setiap langkah demi langkah. Jangan lepaskan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan.
Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Di kesempatan pagi siang hari ini, biar setiap kami mengalami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar firman itu berbicara atas nama dirinya sendiri, menembus batin kami, mengubah kami jadi pribadi yang berbeda. Hati kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap terima kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kita semua yang siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang ada dimanapun juga berada, yang terutama yang ada di JS atau Knesset Jehovah Shammah. Silakan duduk dulu, semuanya tenang. Ada teman-teman yang sudah pernah naik gunung di sini? Naik gunung ya? Kalau cuma naik nggak terlalu terjal, tidak masalah. Tapi problem muncul ketika naik gunung yang ada tebingnya curam, vertikal nyaris 190 derajat. Kita butuh apa namanya? Tali. Ini kan tali ya. Tadi saya minta ke Om Sami. Tali apa ini namanya? Tali rafia. Bisa nggak buat naik gunung? Loh kan tali, sama-sama tali. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Coba saya dijelaskan apa? Beda fungsi. Ini untuk ngikat apa? Ngikat kardus ya. Kalau kita mau naik gunung ada fungsi yang harus diperhatikan, yaitu fungsi keamanan atau safety. Di belakang ada gambar, ini yang disebut dengan tali paracord atau tali khusus. Ukurannya bermacam-macam. Kebetulan dulu banget saya pernah ikut di kegiatan PA, pecinta alam. Jadi ini tali yang khusus didesain ya. Ketebalannya kurang lebih 10 mm, kurang lebih kayak kabel jack to jack yang dipakai oleh Pak Nanda itu. Modelnya seperti itu. Supaya apa? Aman. Kalau tali rafia itu buru-buru untuk ngikat tas gunung aja sudah putus itu, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau naik atau manjat gunung, terutama tebing-tebing yang curam, ada peralatan yang spesifik, dan itu memang ada merek-merek tertentu yang memang bagus. Berbekal pengetahuan ini, seorang pendaki gunung profesional, bukan amatir. Profesional itu artinya dia sudah pengalaman, banyak pengalamannya. Dia sengaja mau menaklukkan alam tengah malam. Ini kok ngapain Pak malam-malam ya? Jangan tanya saya. Pokoknya dia menaklukkan tantangan itu, memicu adrenalinnya. Dia cari gunung yang vertikal sampai puncaknya. Dia malam hari dia mau mulai memanjat. Semangat dia kan. Dia pikir kalau aku mencapai puncak, prestasi aku dapat. Tangannya mulai menggapai. Berarti kan pakai sarung tangan ya kan, supaya nggak lecet tangannya ya. Boleh mencintai alam tapi tubuh juga perlu dirawat. Dia panjat setapak demi setapak, dia pegangan, dan tidak lupa dia pasang tali. Tali apa tadi namanya? Paracord tadi. Sorot matanya berkilat-kilat. Bentar lagi ku nyampe itu ya. Dia senyum, dia tidak peduli sekelilingnya gelap, yang penting aku mau naik terus. Makin semangat dia karena bayang-bayang di ujung samar ada cahaya bulan temaram, sudah mulai kelihatan ujung segitiga atau puncaknya ya kan. Dia senang sekali. Matanya berkilat-kilat. Aku taruhan sama temanku, menang mesti aku. Yang lain manjat siang, aku malam hari. Wah kan lebih barbar istilahnya ya. Wah mantap. Sudah dia lihat benar itu di balik kabut yang sudah mulai ketiup angin, kelihatan ujungnya puncak segitiga yang dia tunggu-tunggu. Berarti bentar lagi sampai ke puncak. Senang ya? Deg-degan. Tapi dia tetap waspada, kan profesional. Ada peribahasa bahasa Indonesia, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawal juga, kepleset juga. Dan hari itu dia tidak mau mengulangi itu. Makanya dia senyum, aku ini kan profesional. Aku sudah belajar dari pengalaman. Dia panjat, dia berbekal pengetahuan, yang ini boleh diinjak, yang ini tidak, yang ini jangan diraba, yang ini aman. Jadi dia langkahkan tangan dan kakinya. Terus begitu sudah mulai nginjak, tiba-tiba
Kaget ya. Sama, pendakinya juga kaget. Kakinya tiba-tiba kan sudah menginjak karang itu, karang entah gimana lapuk lepas. Dia kaget setengah hidup. Kan setengah mati sudah biasanya setengah hidup ya. Tiba-tiba mukanya pucat pasi. Ya kan takut. Kenapa takut? Karena bawahnya ini ratusan meter tingginya. Kalau jatuh bisa jadi pisang penyet. Kayak gitu, gawat itu. Dan benar itu yang terjadi. Ini saya bikin slow motion pelan. Dia terhempas di kegelapan. Kan gelap ya kan, malam hari kok. Pak kok enggak nyalain lampu? Lampu dari Hong Kong ya kan. Di gunung kok ada lampu ya kan. Terhempas. Makin lama makin jauh. Di tengah kegelapan nyaris tidak kelihatan. Tapi untungnya dia pasang apa? Pasang apa tadi? Parakor tali. Dalam sekejap ketika sudah puluhan meter dia terhempas, ketarik badannya. Ya kan, tergantung-gantung. Dan kalau pas lagi kondisi kayak gitu, ada satu nama yang langsung laris manis. Nama apa itu? Tuhan. Padahal pas manjat Tuhannya nggak laku. Aku pengalaman ya kan, profesional, parakor ready baru ini. Begitu sudah jatuh teriak, Tuhan, tolong aku. Lumayan sih masih ingat Tuhan ya kan, tolong. Ditolong nggak kira-kira? Padahal Alkitab berkata, yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia pintar ikut sekolah minggu ikut. Nah, makanya dia teriak, Tuhan tolong aku. Tergantung pilih posisi ya. Muter gini. Wah, ya kan tergantung. Sudah gantung gini-gini. Udah enggak karuan gitu. Pikirannya sudah enggak karu-karuan, tapi dia juga mikir nih tali ini tahan berapa lama. Itu gelap. Kegelapan total itu ya. Keheningan tapi enggak berlangsung lama. Terus apa Pak yang memecahkan keheningan Pak? Apa ada suara sinyal gini, tidak ada sinyal di situ ya. Dia tidak bisa WA, tidak bisa pesan apa-apa. Tiba-tiba ada suara. Nah, saya tidak bisa menirukan suara Tuhan ya kan. Suaranya kan berwibawa sekali. Suaranya kurang lebih kayak gini, saya tulis nih. Apa yang engkau inginkan dariku? Ya kan ada gemanya kan di gunung. Wih, kaget dia. Loh, manusia kan aneh ya. Teriak-teriak nama Tuhan, begitu dijawab kaget dia. Tuhan bisa jawab. Gitu. Dia kaget, mukanya heran. Terus dia ngomong, Tuhan, dia bilang seperti ini, tolonglah hambamu ini Tuhan. Dia pikir harusnya Tuhan sudah tahu kok nanya gitu. Tapi ya sudahlah, mau ditanya ya kan. Tolonglah hambaku ini. Dan Tuhan memberikan jawaban yang menarik sekali. Kayak gini jawabannya. Yakinkah dirimu aku bisa menyelamatkanmu? Loh, kalau kita ditanya kayak gitu jawabnya apa sih? Bisa, yakin dong. Kita yang minta tolong masa kita enggak yakin ya kan? Akhirnya di tengah keheningan masih kegantung begini-begini ya posisinya ya. Sudah nyaris disorientasi nih, enggak tahu arah, itu gelap total kok sekelilingnya. Dia jawab seperti ini, tentu saja hamba yakin dan percaya. Itu kalau WL sudah nyanyinya aku percaya. Gitu cuman tuh karena waktu enggak ngerti berapa ratus meter lagi dia sudah aku yakin. Dan Tuhan merilis jawaban yang keren sekali. Jawabannya seperti ini, maka potonglah tali yang menggantung badanmu itu. Ingat ya, tergantung bahwa gelap total. Dia ingat sudah ribuan langkah dia manjat, suruh motong. Jadi apa? Tadi ada yang bilang jadi ager-ager. Loh, tapi yang ngomong Tuhan. Coba. Ini mikir, aku ini profesional, aku menang medali, penghargaan, sudah puluhan penghargaan tingkat dunia manjat. Dan tidak ada satupun teori yang berkata kalau gantung gini dipotong, itu namanya bunuh diri. Lah tapi Tuhan yang ngomong. Dia terdiam, titik mikir ya.
Otaknya mikir nih, prosesornya bergerak saking cepatnya, itu udara dingin tidak terasa jadi butir-butir keringat netes. Tetesannya tidak dengar jatuhnya bunyinya kayak apa. Saking dia panik sekali. Malam dilewatkan, matanya terbelalak gini. Itu suara Tuhan atau suara setan. Coba ditengking-tengking tapi gelisah hatinya. Malam terus terlewati, udara semakin dingin. Bulan tuh nyaris tidak kelihatan, ketutupan sama kabut dan juga awan. Sampai tidak terasa akhirnya jadi pagi. Entah gimana, mungkin karena ini profesionalnya, dia sempat menyalakan tanda bahaya. Tim SAR mencari, datang ke titik itu, padahal itu titik tinggi sekali. Setelah nyari ketemu koordinatnya, yang semalam teriak, Tuhan tolong aku. Ketemu akhirnya. Selamat ya? Selamat dia. Kayak gini wajahnya. Kira-kira kalau wajahnya sudah membiru gitu, selamat atau bablas? Habis tuh, nyawanya meninggal kan? Waktu beku kok. Titik nol, bahkan minus, salju semua. Dan konyolnya lagi, tangannya masih pegang tali. Tapi masih ada yang lebih konyol lagi, ternyata dia ngegantung hanya berapa senti di atas permukaan tanah. Jadi benar gak perkataan Tuhan? Kalau percaya padaku maka potonglah tali itu. Tapi karena dia mikir, enggak dong, ini menurut logika pendaki profesional tingkat dunia, potong tali bunuh diri. Menurut logika Tuhan, nang, waktu cuman berapa senti kok, kamu lompat dah tidur semalaman, beres. Tapi dia kegantung, dia kena yang namanya frostbite atau udara dingin yang menyengat, dia beku. Seringkali kita lebih mengandalkan otak kita ya, ketika aku Tuhan. Ketika Tuhan bilang eksekusi, potong nah. Enggak bisa begini dan begono. Akhirnya kita konyol, habis hidup kita. Hari ini kita belajar teman-teman, ada fase tertentu di hidup kita ketika kita berkata, I lay down, aku taruh semuanya, termasuk naruh akal sehat kita. Loh, papi kita dianugerahkan akal sehat kan untuk berpikir betul. Tapi ada tahapan tertentu di mana kita ikut Tuhan. Logika itu ditaruh, diganti dengan iman. Pak, tapi kan gak masuk akal. Apa pernah ada yang masuk akal ketika ikut Tuhan? Kalau masuk di akal, Tuhannya kita, Tuhannya suruh nyembah kita. Hari ini kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Ada tulisan menarik saya temukan di internet. Open your mind. Dibalik nih ya, close your Bible. Kan biasanya kita open your Bible, close your mind ya kan. Ini yang terjadi. Open your mind, buka pikiranmu, tutup Alkitabmu. Terus ada sambungannya lagi, sambungannya seperti ini. Nggak kelihatan ya, setanlaughing.com, ketawa hahaha setannya. Jadi kalau mau bikin setan tertawa, tutuplah Alkitab kita, buka pikiran kita, setannya ketawa ya. Tapi kalau mau bikin Tuhan tertawa terbahak-bahak, tutup akal sehat kita sebagai manusia yang menimbang segala sesuatu, buka Alkitab, izinkan kebenaran masuk dalam hidup kita, amin. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita, logikanya kita taruh dulu. Mari kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ada sebuah gambar, menurut saya unik gambarnya. Orang megang Alkitab, kemudian ada semacam alat bantu pernapasan nempel di situ. Saya jadi ingat perkataan Pastor Benny Hinn sekian puluh tahun yang lalu. When you pray, ketika kalian berdoa, you breathe the world air. Kamu menghembuskan udara dunia. And you inhale heavenly breath. Kita menghirup udara surgawi. Jadi semakin banyak kita baca Alkitab, yang CO2 atau karbon dioksida pemikiran duniawi itu kita buang, yang dari surga masuk. Amin. Yuk sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semuanya, katakan amin. Oke. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Jadi bayangkan teman-teman,
Mahkamah agama ini sekumpulan orang-orang terpelajar dalam ilmu agama Yahudi, dan mereka benar-benar orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh hebat. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada mereka. Kita lihat ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam versi The Passion dikatakan, they were just ordinary men who had never had religious training. Mereka orang-orang biasa, gak pernah dilatih atau terlatih secara agama. Terjemahan lagi dikatakan berkata bahwa mereka ini ordinary men with no education. Orang biasa yang tidak pernah ikut pendidikan apapun, alias gak pernah sekolah. Teman-teman bisa bayangin ya, ada orang gak pernah sekolah berdebat sama para guru besar atau profesor. Dan tiba-tiba rombongan guru besar ini berkata, heran. Kenapa heran? Kita tidak punya waktu panjang untuk membaca seluruh bagian atau segmen pasal 4, tapi saya sarankan teman-teman ambil waktu nanti di luar baca supaya ngerti kisahnya. Saya berikan gambaran situasinya, kurang lebih settingnya seperti ini. Tolong diklik, Tan. It is the order of this council that you do not speak Ini the name of pemimpin Jesus mahkamah agamanya, or teach in the name of Jesus. Petrus dan Violation Yohanes. of this order will bring punishment upon you according to the law. Jadi kurang lebih itu lebih mirip pengadilan ketimbang diskusi. Kenapa kok begitu? Petrus dan Yohanes itu menyebarkan Injil. Injil itu kan artinya kabar baik, bahasa Arab loh Injil itu ya kan. Gospel, bahasa Yunaninya evangelion. Good news. Oke, ceritakan. Mereka nggak boleh. Karena itu sebuah doktrin baru yang bisa nyesatkan banyak orang. Para anggota mahkamah agama berpikir seperti itu. Dia bilang, kalau kau sebar sekali lagi berhadapan dengan hukum. Dan kelak memang nanti mereka akhirnya disesah itu, bahkan dipenjara. Tapi mukjizat terjadi. Yang bikin heran adalah Petrus dan juga Yohanes ini mereka terampil menjawab dengan jawaban yang benar-benar luar biasa. Yang bikin heran makanya di ayat 13 ini kok berani terus bisa jawab. Teman-teman bisa bayangin ada orang yang tidak pernah tidak pernah sekolah formal, itu kan profesinya nelayan itu ya. Nelayan yang biasa mencari ikan di laut, ketemu dengan para guru besar, debat soal agama. Teman-teman ada subjek-subjek tertentu di ilmu pengetahuan itu memang cukup pelik. Ada filsafat, salah satunya ilmu agama itu ilmu-ilmu yang orang bilang ilmu langit itu. Ya, tidak mudah dicerna. Tiba-tiba ada orang profesinya dulu nelayan, tiba-tiba mereka terampil fasih menjawab. Bahkan debat. Ini heran. Kemudian jawabannya sepertinya ketemu di ayat yang sama. Kita lihat bagian terakhir. Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Terjemahannya dikatakan simply by spending time with him. Karena mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama Yesus. Terjemahan lain dikatakan mereka itu sohibnya Yesus. Ya teman-teman, dengan siapa kita ngumpul, dengan siapa kita hang out, nongkrong, menghabiskan waktu bersama, itu nular ke kita, betul? Dan biasanya prinsipnya tuh seperti ini. Yang negatif lebih cepat nular ketimbang yang positif. Makanya Amsal menulis kebiasaan yang baik rusak karena pergaulan yang buruk. Tapi untuk yang buruk jadi baik butuh waktu lama. Sudah dibangun sejak muda, ketemu pergaulan yang negatif, rusak semuanya. Tapi mereka kenal, lah ini mereka berdua yang bareng Yesus kok. Jadi dikatakan they'd been with Jesus, mereka dulu barengan nih sama Yesus.
nular ilmu dan hikmatnya itu nular. Jadi kalau kita berkata hari ini aku nih nggak punya modal apapun Pak, aku tidak berpendidikan, tidak punya privilege seperti orang lain yang bisa belajar banyak, punya akses banyak, itu tidak masalah. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita, amin. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita. Yang jadi masalah adalah dengan siapa kita ngumpul itu sekarang. Kalau kita ngumpul dengan Tuhan, menghabiskan hidup kita bersama dengan Tuhan di hadirat Tuhan, nanti tuh hikmat Tuhan masuk dalam hidup kita dan dunia pasti tercengang. Loh, kok bisa kamu mikir seperti ini, bisa ngomong seperti ini? Nah, itu yang Tuhan mau. Dijelaskan lebih detail sama Rasul Paulus, kita lanjutin. Buka di 1 Korintus. Kenapa kok seperti itu? Nih, Tuhan tuh cara kerjanya luar biasa. 1 Korintus, kita buka yang pasal pertama, yuk kita sama-sama baca ayat ke-18 dan sampai nanti kita baca ayat ke-31. Saya minta tolong siapa ya, salah satu orang membantu saya memimpin teman-teman untuk membaca. Mungkin Om Sam boleh maju, Om Sam ambil mic, nanti Om Sam memimpin membaca ayat yang ganjil. Saya mulai ayat yang ke-18. Silakan Om Sam, tuh ada mic di situ Om, silakan. 1 Korintus 1. Ya. Saya bacakan ayat 18 dulu. Judul perikopnya apa ya? Hikmat Allah dan hikmat manusia. Oke. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yuk ayat 19 Om. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi sesuatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yuk bareng-bareng kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Makasih Om. Firman berkata bahwa ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah
lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Jadi teman-teman, hari ini kalau kita berkata aku ini bodoh, kan tidak semua orang mau mengakui dirinya bodoh, ya kan? Kalau dibilang bodoh kamu marah. Kalau kita jadi orang, teman-teman bisa sadar diri, itu berubahnya enak. Oh, aku nggak bisa ini, tapi aku mau belajar. Itu cepat itu berubahnya. Ini teman-teman yang profesinya pengajar atau guru mesti ngerti. Selalu saja ada siswa yang dia denial atau menyangkal. Dia nggak bisa tapi menyangkal. Beda dengan dia nggak bisa tapi coba untuk memenuhi ketidakbisaannya dengan belajar. Tapi ada yang tidak bisa menyangkal dan nggak mau belajar. Nah, kalau kita berkata jujur, Tuhan aku tidak bisa, aku ini bodoh di hadapanmu, ini kabar baiknya teman-teman. Apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Kalau kata dipilih ini berarti hak prerogatif Tuhan sepenuhnya. Ada 5 hadiah, mau yang mana? Oh, mau yang gede, berarti kita yang punya hak memilih ya. Nah, ada banyak manusia di dunia tapi dipilih Allah, artinya ada yang spesial. Yang spesial itu malah yang bodoh-bodoh menurut dunia. Perhatikan ini. Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi selalu Tuhan itu cara kerjanya seperti itu teman-teman. Yang bodoh, yang kecil tidak berarti, justru Tuhan pakai untuk akhirnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada biji atau benih pohon ek, saya nggak tahu bahasa Indonesia pohon ek itu apa ya, oak gitu loh. Itu kan kecil sekali itu, seperti yang digambar itu. Tapi begitu sudah ditanam, itu bisa seperti beringin, gede sekali. Itu sepertinya pola kerja Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berkata dalam hati ini, aku ini nggak berarti, nggak bisa apa-apa, bodoh aku ini. Kabar baiknya Tuhan pilih kita. Terus kabar tidak baiknya tidak baik untuk jiwa kita yang masih pakai pola pikir manusia lama. Begitu pendaki tadi berayun-ayun di tebing, pola pikir profesional dan juga logika seorang petualang berkata mati kalau potong. Betul? Kan dia teriak ke Tuhan kan, minta tolong kan ya. Begitu Tuhan jawab, dikasih solusinya, dia timbang dulu. Perhatikan loh teman-teman, Tuhan itu tidak seperti manusia begitu sudah diberi saran, tidak diturutin ngambek, enggak gitu, bukan tipikal counselor seperti itu. Tuhan tuh the mighty counselor, penasihat ajaib. Enggak didengerin nasihatnya, yus ora popo, nah kayak gitu loh. Ya enggak apa-apa. Tapi risiko ditanggung penumpang. Karena begitu kita pakai hikmat dunia ketika ikut Tuhan, itu di hadapan Tuhan jadi sebuah kebodohan. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ilustrasi yang tadi itu sudah berkembang di mana-mana teman-teman. Teman-teman dari berbagai kepercayaan juga pernah baca itu dan mereka sadar bahwa ikut yang supranatural itu harus melepas casing natural kita. Pola pikir kita copot. Ada hal yang seperti itu. Nah, kita mau lihat teman-teman. Kata bodoh itu dalam Alkitab, dalam bahasa Yunaninya pakai kata seperti ini, moros, dari kata mora sebetulnya, mora seperti bodoh. Ya. Kemudian dalam bahasa Inggris untuk kata makian, moron seperti itu, bodoh akhirnya, bodoh yang benar-benar bodoh. Seperti ini, kalau ada pensil, kan kalau kita mau menulis biasanya ada alat namanya rautan, betul ya? Orang Semarang bilangnya sisian, sisian itu apa itu? Rautan, diraut. Nah tapi kalau patah atau tumpul itulah yang disebut dengan moros itu tadi, dull. Jadi orang yang moros itu tidak bisa tajam dalam apapun, ngerjain apapun salah terus, itu moros. Tapi juga ada arti yang kedua, yaitu ada jalan hikmat, jalan kebodohannya, dia menempuh jalan kebodohan yang konyol gitu loh. Ada cara lebih cepat, dia pakai cara yang lambat dan tidak efektif atau efisien. Jadi intinya adalah ini orang, maaf saya yang mengutip dalam perkataan bahasa Inggris, stupid alias GOBLOCK seperti itu loh. Ada kan orang-orang seperti itu.
Dan ini kadang tidak ada hubungannya secara akademis loh teman-teman. Ada orang-orang secara akademis mentereng, tapi kalau sudah bicara soal karakter, modelnya moros. Nah ini yang bahaya itu seperti itu. Tapi dunia ini berlomba-lomba, kebetulan kemarin sempat sedikit dibahas di grup Lewi soal pendidikan ya, di negara kita itu rame itu kalau dipertemukan bisa diskusi yang hangat. Bahwa dunia ini sedang memberantas yang namanya kebodohan segala cara. Bahkan ada istilah yang menurut saya agak-agak serem. Kita lihat wawancara terhadap beberapa orang yang mereka jadi orang tua di negara singa atau Singapura. Yuk tolong diklik tan. To me, tiger parenting is the parents decide Menurut what saya, the kids have to be parenting atau and cara what the kids pendidikan have to mendidik do. orang tua secara seperti macan itu adalah orang tua menentukan treat their semuanya. children like walking through phase. She always complained that, Mom, you are not like an Asian mom. Ini wawancara pada 3 The orang part tua about tiger parenting that I totally agree with is mengenai tiger discipline. parenting Without atau discipline, they just become wild. mendidik You know, ala if you don't do macan. certain things, there are consequences to face. For example, if you don't learn your math well, you can't count. I myself, Mama I'm a yang ini dia teacher, guru musik. so I do have certain Dia nggak maksa expectations, anaknya, but tapi I dia do menjelaskan not kalau kamu nggak expect him menguasai to satu bidang, pursue contohnya music. matematika, If he kamu really nggak bisa doesn't ngitung. want something, I will not push him to do it. I don't think copying other people's Sementara tiger mama yang parenting namanya is Mama good. Lucy, When my daughter was dia taking membebaskan her anaknya subjects, untuk most belajar of her peers want to be a doctor or a lawyer in the future, but I just tell her follow your heart. ketika teman-temannya pengen jadi pengacara atau jadi dokter, dia memberi kebebasan supaya anaknya boleh ngikutin apa yang diinginkan hatinya. And tiger parenting or helicopter parenting are absolutely against letting the kids to make their own decisions. The extreme would be that you don't let them make a mistake. You don't let them fail. The kids may be afraid to tell their parents what they want. That could lead to mental health issues. That could lead to maybe depression. Tiger parenting itu bisa membuat anak The mereka first school merasa that we takut sent untuk him to this berbincang year dengan orang was tuanya due to the sehingga ranking. bisa mempengaruhi Every day kesehatan when he comes mental in, he's mereka. really unhappy. And then now he's with another school. We realize that he is very happy, and that is where I also woke up and say that sometimes it's not about ranking. It's more important to know how happy your child is. I just want to provide a very Jadi kalau saya happy berpendapat environment for my parenting yang daughter. baik As itu tidak parents, we masalah should encourage, mengenai let them anakmu do what dapat they love. peringkat At the end atau of the day, juara then apa, they'll be tapi happy. dia happy atau dia bahagia To dengan me, tiger ini istilah dikemukakan oleh salah seorang guru besar di Amerika keturunan dari Cina, namanya Prof. Ami Chua. Jadi dia memberi istilah tiger. Tiger itu apa? Macan, kan? Ada nggak macan yang imut dan cute? Macan di mana-mana serem, ya kan? Kecuali ada teman saya macan apa tuh macan? Mama cantik, wah itu memuji diri sendiri. Macan. Memang yang dikenal sebagai macan itu memang ibu-ibu. Mohon maaf tuh ibu-ibu tanpa mengurangi hormat, ada beberapa ibu-ibu. Tapi saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Tiger parenting dimulai di Amerika oleh para imigran dari Cina datang ke sana. Dan teman-teman kalau ngerti, jadi imigran tidak pernah mudah. Betul ya? Kita merantau ke negeri orang. Pepatah berkata, hujan uang di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri kita. Kalau saya lebih baik hujan batunya tapi permata. Nah, enggak apa-apa kalau batu ini remuk semua, kan? Jadi sebagai imigran hidup susah. Kenapa susah? Karena tidak punya privilege atau hak yang sama dengan pribumi atau penduduk asli dimanapun juga berada. Sehingga kerja harus lebih keras, betul, belajar lebih ekstra, dan juga berprestasi itu mutlak supaya bisa diterima. Kita paham itu dan tidak ada yang salah. Jadi saya cerita, saya tidak nentang loh ya tiger parenting, mohon diperhatikan. Saya lihat dari sisi yang berbeda. Tapi kemudian ketika ini jadi sebuah budaya, ditabrakin dengan norma-norma barat yang mereka memberikan kebebasan. Jadi kok di barat tuh beda sama dunia timur. Ketika di timur itu anak dipaksa, di barat dilepasin, terserah mau jadi apa. Dan lucunya sampai hari ini ya, memang beberapa ilmuwan, temuan-temuan ajaib dan keren-keren kok munculnya dari barat. Yang mereka istilahnya sekolahnya lebih free, lebih longgar. Yang kita kebanyakan belajar, kebanyakan stres.
Itu di negara-negara Asia kebanyakan seperti itu. Jadi dia berkata kayak singa, kayak macan itu. Jadi hanya dikelilingi terus, harus belajar. Jadi biasanya mereka wajib menguasai musik, main piano. Dan kebetulan ada teman baik saya yang ngalami. Jadi ketika temannya lagi main dolanan gitu ya, dia suruh ting tong, begitu salah sebat sama mamanya itu, dia nangis tuh. Memang sekarang menikmati hasilnya. Ketika yang lain sibuk dengan kerjaannya masing-masing, dia cukup main ting tong dapat duit ya. ada hasilnya. Jadi tetap ada hasilnya. Hanya selalu ada yang dikorbankan. Perasaan. Mungkin orang bilang masa kecilnya habis untuk kayak gitu. Ya whatever, ini bukan ajang debat. Tapi saya mau bilang bahwa ada sisi seperti itu. Ketika mereka belajar musik dipaksa mamanya seakan-akan kayak macan ditungguin. Ada juga istilahnya helikopter parenting, kayak helikopter muter-muter di atasnya. Jadi belajar diawasi terus, nih belajar apa main HP, nah kayak gitu loh. Dulu saya ngawasi Holi itu kayak helikopter tuh, ngawasi terus lama-lama helikopternya jalan, saya tinggal pergi gitu ya. Ya tetap aja main kadang itu seperti itu. Tapi ketika anak diberi kebebasan, itu ada sesuatu yang bertumbuh. Bonsai teman-teman tahu ya, Om Sam tuh hobi bikin bonsai itu. Cara bikin bonsai gimana Om Sam? Diikat pakai apa? Kawat. Jadi pertumbuhannya kita yang atur, mau dibelokin sana sini, mau dibentuk huruf S, singkat dari Santoso. Ini namanya Om Sam, bentuknya bisa karena kita atur di kawat. Nah, saya mengutip sedikit omongannya sastrawan Libanon yang tinggal di Amerika, Khalil Gibran. Anak-anakmu itu punya sepasang sayap. Jangan kamu potong sayapnya terus kamu paksa disangkar emas. Izinkan sayapnya tumbuh berkembang melanglang buana. Katanya Mbah Khalil Gibran seperti itu. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah orang di dunia ini habis-habisan memberantas kebodohan. Betul ya? Pemerintah kita sejak Indonesia merdeka sampai hari ini memberantas yang namanya buta huruf. Di sini kan yang masih belajar membaca tulis dikejar terus nih. Supaya jawabannya tidak kayak kemarin ya kan. Esther itu saking pinternya kan 1 + 1 sama dengan berapa? 3. Itu visioner itu. Ya kan itu sudah ilmunya matematika kalkulus tingkat bintang itu. Sesuai namanya Esther kan bintang artinya. Jadi kita itu diberantas. Nah, sedangkan semakin orang itu pintar, saya kasih tahu semakin orang itu pintar, di otak ini saya ibaratkan perpustakaan nih, banyak buku-buku dan teori dan juga pengalaman masa lalu, betul ya? Begitu itu ketemu Tuhan, ini seringkali dicopot loh. Kamu taruh, diisi dengan firman. Kenapa saya bicara begini teman-teman? Saya hobi ngumpul dengan teman-teman yang jualan di pinggir jalan, dengan mereka yang belum pernah merasakan bangku sekolah 1 hari pun, dan saya juga ngumpul dengan para guru besar tingkat internasional, di mana mereka yang sudah gelarnya panjangnya gerbong kereta api itu ketika membahas Tuhan, dibahas dengan kacamata ilmu, dan mereka berkata akhirnya Tuhan itu tidak ada. Atau Tuhan itu begini sesuai dengan teori masing-masing dan tidak pernah ngalami Tuhan. Itu kan konyol ya, tapi itu terjadi. Makanya firman selalu berkata, bodoh dari dunia aku pakai mempermalukan orang-orang yang pandai. Mahkamah agama heran, loh ini 2 orang nelayan, ex-nelayan, tapi kok bersoal tanya jawab soal agama luar biasa cerdas. Ketahuan ternyata ngumpulnya bersama Yesus. Saya ulang sekali lagi, dengan siapa kita ngumpul? Dengan siapa kita bergaul menentukan nasib hidup kita. Amin. Mungkin 20 tahun yang lalu John Maxwell nulis buku judulnya Living at the Next Level, hidup di tingkat selanjutnya. Beliau menulis seperti ini. Ini beliau ngutip dari seorang yang lain lagi dimodifikasi. Hidup kita, sekali lagi hidup kita, hidup siapa? Hidup kita, atau ganti hidupku, masing-masing tunjuk nih, hidupku bisa berubah atau tetap sama hari ini dan tahun depan 10 tahun lagi, tergantung yang pertama dengan siapa kita bergaul, dan yang kedua buku-buku apa yang kita baca. Jadi kalau bergaul dengan Tuhan pasti berubah, amin ya. Tapi tidak pernah baca Alkitab, ya kan? Nanti aja baca Alkitabnya
berjamaah, bareng-bareng pas kita lagi ibadah ini kan pembaca juga. Biasa papi ada memperkatakan cukup seminggu sekali saja. Salah enggak? Enggak apa-apa, nanti juga Kak Mista ngatur makanya seminggu sekali aja Kak Mista ya. Jadi kalau ada kayak gitu, loh kita makan firman itu kan sehari ya sebanyak mungkin. Dan tidak akan obesitas teman-teman selagi firman itu dikerjakan. Jadi obesitas rohani itu hanya terjadi kalau kita hanya baca, belajar tidak mempraktekkan. Yaitu hanya pendengar firman saja. Tapi kalau hidup kita terpancang pada firman, di gambar ini kan ada gambar artistik ini ya. Jadi orang ini ibaratnya ini gelombang dunia. Kayak yang gelap ini loh. Gelombang dunia. Dia pegang tali merah, ada merpati ini simbol Roh Kudus karib yang sejati. Warnanya kan terang ini ya. Ini kan menggambarkan dia menarangi. Makanya lagunya kan berkata penyuluh jiwaku. Penyuluh itu ada dua arti. Yang pertama dia obor, menerangi. Yang kedua menyuluh itu memberikan penerangan. Zaman Orde Baru yang lampau selalu ada acara suluh tani. Jadi dari pemerintah, Departemen Pertanian memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada para petani. Nah, Roh Kudus itu mempunyai tugas memberi kita penyuluhan tentang firman Tuhan. Ini terpancang pada sang jangkar yang kuat, yaitu firman, pengharapan bagi jiwa. Kalau hidup kita kayak gini teman-teman, itu hikmat dibuka selapis demi selapis, tidak pernah kekurangan hikmat hidup kita. Amin. Sehingga ini yang penting ini, apapun yang kita hadapi tidak akan dibuat remuk kita dengan masalah itu. Amin. Nanti mungkin ada yang berpikir, kok aku punya masalah gak sama seperti yang lain ya. Kelihatannya yang itu enak, kok aku paling menderita. Ada lagu dangdut tuh, termiskin di dunia. Kayak gitu. Orang kalau memang punya masalah memang anggap paling susah semuka planet ini loh. Tapi percayalah, firman berkata, Tuhan tidak memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Makin ujian itu sulit, sebetulnya level kita makin dalam dengan Tuhan. Ya, itu yang kita perlu paham. Terakhir, kita baca bersama-sama Roma 15 ayat yang keempat. Dan saya bilang teman-teman, perjalanan dengan Tuhan itu kalau ada judul film itu loh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri tapi sedap. Loh sedapnya kenapa? Kalau sudah tahu ujungnya wah luar biasa, tapi ngeri waktu jalani. Siapa yang enggak ngeri tiba-tiba, Tuhan tolong aku. Kau mau ditolong serius? Ya dong Tuhan, potong talinya. Tali pengalamanmu itu dipotong, tali kepandaian otakmu itu dilepaskan, ganti dengan hikmat ilahi. Nah, Roma berkata seperti ini, 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada kata pengharapan, ada kata ketekunan dan penghiburan. Artinya modalnya memang tekun teman-teman. Tanpa ketekunan itu mustahil kita ikut Tuhan. Soalnya kita ikut Tuhan kan tidak terbatas waktunya. Betul enggak sih? Ada yang tahu umur kita sampai umur berapa? Ya, kalau kita bisa ngeset waktu enak ya. Esther mau hidup sampai umur berapa? Enggak tahu ya. Bingung. Martin? Ngikut Esther? Enggak tahu juga. Kak Eva? Jangan dong papi, aku mau married dulu, jangan tanya yang gitu-gitu. Biasa orang gitu ya kan. Malah saya pernah dimarahin, jangan ngomong soal kematian itu tabu. Saya mikir, kalau kita enggak ngomong, itu karena kematian kan pasti menjemput kita ya. Kalau kita enggak menyiapkan dengan baik, nanti kita kaget. Pepatah kuno dari Lao Tzu berkata, kalau kita hiduplah seakan-akan ini hari terakhir kita hidup, besok mati, makanya hidup yang benar. Dan waktu kita belajarlah seakan-akan kita masih hidup 1000 tahun lagi. Jadi belajar terus karena masih modal untuk hidup 1000 tahun ke depan. Nah karena kita tidak tahu matinya kapan dan ikut Yesus tantangannya banyak, butuh ketekunan. Tekun berharap. Habis pengharapannya buka Alkitab lagi, makanya tadi digambarkan jangkar bagi jiwa itu.
Jangkar itu kan kalau kapal atau perahu nggak pakai jangkar dia terombang-ambing. Begitu dijangkar nyangkut di bawah stabil. Tetap ada goyangan tapi stabil, tidak akan kemana-mana. Dan jangkar jiwa dari firman itu tidak akan putus pasti dalam hidup kita, amin. Makanya di dalam Tuhan tidak ada yang putus pengharapan, tidak ada yang stres, depresi, apapun juga, schizophrenia, apapun juga, disorder apapun, semua sembuh di dalam nama Yesus, amin. Masuk TSL waras semuanya ya. Yang tidak waras sembuh semuanya. Nanti gantian Juli tidak akan ngejar Mr. Andi lagi mukul HP-nya, tapi gantian Mr. Andi, aku punya HP baru iPhone 20 buat Mr. Andi semua. Nah, kayak gitu loh. Amin ya Yuli ya. Amin. Tadi sudah mulai bernubuat jadi pengusaha kok Yuli, makanya sama-sama kita ngomong, mendingan ngomong yang positif, oke? Amin ya. Daripada ngomong tidak jelas, apa yang kita ucapkan kita akan tuai seperti itu. Jadi kalau kita berkata, Tuhan aku tidak ukuran dunia aku tidak masuk. Kabar baik selalu ada di dalam Tuhan. Tuhan ubah hidup kita dengan luar biasa. Amin. Michelangelo bikin lukisan legendaris seperti ini. Itu digambarkan Allah Bapa nih ya. Adam. Pak kok telanjang, itu creation pertama telanjang ya. Jangan dilihat telanjangnya. Saya mau lihat yang posisi ini teman-teman. Ini bukan logo Nokia, bukan ya. Tapi Allah Bapa mau nyentuh, ini bukan connecting people ya. Perhatiin ujung telunjuk Allah Bapa. Nyaris lurus ya. Sekarang perhatikan ujungnya Adam. Agak melengkung. Itu namanya tulang falang. Kenapa melengkung? Kenapa? Kak Misa kenapa? Saya pernah jelasin enggak ini ya, kelihatannya? Itu menyimbolkan kehendak bebas. Coba tangannya, jarinya diginiin semua. Coba dinaikkan. Yuk hitungan ke 1, naikkan anak-anak. 1, naik ya, turun, bisa ya bergerak ya. Artinya Adam itu punya kehendak bebas ketika Allah Bapa ngelurkan telunjuknya. Dia mau nyentuh pada itu bebas. Betul ya? Dan di gambarnya tidak digambarkan Adamnya nyentuh loh. Karena Adam mungkin mikir, ketemu lagi sama bapakku ini, bapak yang lanjut usia ini. Aku mau bebas tidak mau ngikutin kehendak bapakku. Maka tak tekuk gini falangku, gak mau tak lurusin. Jadi banyak orang itu dipanggil Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Bukannya Tuhan tuh pilih kasih, no, sama sekali tidak. Karena memutuskan aku tidak mau menyentuhkan ini. Kalau aku sentuhkan tidak enak. Logikaku akan dipotongin. Aku hidup cara Tuhan enak aja. Aku hidup di dunia pakai cara dunia dong. Nah kayak gitu loh. Jadi Tuhan mengubah hidup kita atau tidak itu ada bagian yang kita perlu ambil, yaitu kita mau sentuhkan ujung jari kita, kehendak kita ke Tuhan, nanti hidup kita berubah. Amin. Yuk semuanya kita sama-sama berdiri, kita perkatakan firman ini dengan kuat, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Kita perkatakan dengan kuat, semuanya hidup di sini, amin ya. Kita tinggal di negeri orang-orang hidup, dan yang selama kita hidup ada pengharapan bagi kita. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi, Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Amin. Yuk silakan duduk. Kita berdoa biar firman-Mu Tuhan masuk dalam batin kami, tumbuh, membuat hidup kami tidak sama lagi. Kami mau percaya penuh pada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami, sebab sumber kekuatan dan pengharapan kami hanya Tuhan saja. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan firman kebenaran dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Percayalah, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Kak Janet buat performa. Minggu depan mau lagi Kak? Oke. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ada amin semuanya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam juga bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Boleh like, share juga jika menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Oke, mari kita bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah minggu ini.
kemenangan kami. Jehovah Rafa, Allah penyembuh yang sejati, Allah surat kemenangan bergema di seluruh bumi. Bumi singgasanamu, Yesus, abad demi abad, kegemilanganmu sempurna. Lepaskan gelombang kegelapan dan pencobaan. Kekuatanmu ajaib, taklukkan semua seteru. Kuasa angkat gelombang, remukkan belenggu. Dengan senang hati umatmu berseru. Jehovah Shammah, Kau Allah yang hadir di sini. Jehovah Nissi, Kau panci kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kaulah Immanuel, selalu menyertai. Jehovah Shammah, Kaulah yang hadir di sini. Jehovah Nissi, Kau panci kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kaulah Immanuel. Alfa dan Omega, penggenggam sejarah, sumber segala hikmat, Aba Bapa, Juru Selamat dunia, pencipta mujizat, umatmu berseru. Jehovah Shammah, Kau Allah yang hadir di sini. Jehovah Nissi, Kau panci kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kaulah Immanuel. Jehovah Shammah, Kaulah yang hadir di sini. Jehovah Nissi, Kau panci kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kaulah Immanuel, selalu menyertai. Jehovah Shammah, Kaulah yang hadir di sini. Jehovah Nissi, Kau panci kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami dari sekarang hingga sampai kesudahan segala sesuatu. Kami terima berkat yang dari Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang menghadapkan wajah-Mu yang penuh damai sejahtera, memberikan kami shalom, damai di dalam jiwa, dalam roh, dan dalam fisik kami semuanya terpelihara dengan sempurna oleh kasih Tuhan yang ajaib. Kami terima anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Sepanjang pekan ke depan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Dibuat jadi berhasil, dibuat jadi beruntung. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna. Roh kami makin perkasa, jiwa kami makin sehat, fisik kami makin hari makin kuat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan selama di bumi ini. Kami mengucap syukur, ibadah kami hadapkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan senang melihat hidup umat-Mu di tempat ini dan dimanapun juga berada yang mengikuti siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan Amin. Amin. God bless you all. Terima kasih, selamat hari Minggu semuanya. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berguna, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahmu. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Di setiap langkah, 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 di setiap langkahku.